Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan mengingatnya pada hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap muslim tentu ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kita berusaha untuk rajin sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan melakukan berbagai macam amal kebaikan. Namun terkadang tanpa kita sadari, pahala yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah itu bisa bocor atau berkurang karena perbuatan kita sendiri. Ibarat sebuah ember yang diisi air, kita terus-menerus mengisi air ke dalam ember tersebut, tapi di bagian bawahnya ada lubang. Akibatnya, air yang kita masukkan perlahan-lahan keluar lagi. Begitu juga dengan amal ibadah kita. Kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi jika kita masih melakukan perbuatan yang buruk seperti gibah, berbohong, menyakiti orang lain, atau berkata kasar, maka pahala kita bisa berkurang, bahkan hilang. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang tersebut datang membawa pahala sholat, puasa, dan sedekah, namun karena dia sering sekali menyakiti orang lain, menuduh orang lain, dan membicarakan keburukan orang lain, maka pahala yang diberikan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Jika pahalanya sudah habis, maka dosa orang-orang tersebut dipindahkan kepadanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ibadah tidak cukup hanya rajin, tetapi juga harus diiringi dengan akhlak yang baik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang harus kita jaga agar pahala kita tidak bocor. Yang pertama, menjaga lisan kita. Banyak dosa yang berasal dari perkataan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Nah, yang kedua, menjaga sikap kepada sesama. Jangan sampai kita menyakiti orang lain baik dari perkataan maupun perbuatan. Nah, yang ketiga, memperbaiki niat dalam beribadah. Semua ibadah harus kita lakukan karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Nah, yang keempat, memperbanyak istighfar. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, maka kita harus sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita rajin beribadah, tapi pahala kita habis karena perilaku kita sendiri. Mari kita jadikan ibadah kita tidak hanya banyak, tapi juga berkualitas dan disertai akhlak yang baik. Selain itu, kita juga perlu sering melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sudah benar-benar kita jaga? Atau jangan-jangan pahala yang kita kumpulkan justru banyak yang bocor karena sikap dan perkataan kita sehari-hari? Terkadang kita begitu semangat memperbanyak ibadah pada Allah, tapi kita lupa menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Padahal dalam Islam, menjaga hablum minallah harus diiringi dengan hablum minannas. Maka dari itu, mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Jika kita pernah membicarakan keburukan orang lain, berusahalah untuk berhenti dan memperbaiki diri. Jika lisan kita sering berkata yang tidak baik, maka latihlah diri kita untuk lebih banyak berkata yang baik atau diam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, bulan yang penuh berkah seperti ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita rajin beribadah di bulan yang mulia ini, tapi pahala kita justru berkurang karena kita tidak menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Semoga dengan kita menjaga ibadah sekaligus menjaga akhlak kita, pahala yang kita kumpulkan tidak menjadi pahala yang bocor, tapi menjadi pahala yang terus mengalir dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.